حي على الفلاح. The Land of the Midnight Sun. Itulah julukan dunia untuk negara Norwegia. Selama musim panas antara Mei hingga Juli, matahari akan terus bersinar 24 jam di Norwegia. Jadi dalam periode ini, Norwegia tak merasakan malam hari. Karena hal ini, Norwegia juga mendapat julukan negeri tanpa malam hari. Tahukah kita, saat ini Islam sudah menjadi agama terbesar kedua di negara ini. Meski di tengah suasana Islamofobia yang sangat kuat, termasuk pembakaran kitab suci Al-Quran yang terjadi berkali-kali oleh kaum radikal anti-Islam, namun perkembangan Islam di sana tak dapat dihentikan. Pertumbuhan Islam terus bertambah dari tahun ke tahun. Dengan pertumbuhan ini, komunitas Muslim di Norwegia terus beradaptasi dan berkembang, membentuk bagian yang penting dari masyarakat Norwegia yang beragam. Lalu bagaimana suasana Ramadan dan kehidupan umat Muslim di negeri tanpa malam hari tersebut? Seperti apa faktanya? Mari kita ulas. Sebelum itu kami informasikan bagi Anda yang ingin request tentang perkembangan Islam dari negara mana yang ingin kita bahas bersama di video selanjutnya, silahkan tulis di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Khazanah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Norwegia, salah satu negara terunik di dunia. Negara yang terletak di Eropa Utara ini dikenal sebagai negara matahari tengah malam atau the Land of the Midnight Sun karena matahari tidak pernah terbenam pada periode Mei hingga akhir Juli di negara ini. Tak hanya itu, Norwegia juga termasuk dalam 10 negara paling bahagia di dunia. Kendati demikian, Islamofobia terkuat juga terdapat di Norwegia. Aksi penistaan Islam marak terjadi di negara ini, seperti pembakaran Al-Quran dan penghinaan kepada Nabi Muhammad SAW juga sering terjadi di negeri ini. Ketua Islamization of Norway mengatakan bahwa Islam sangat sulit diterima di Norwegia. Bahkan semua Al-Quran yang ada ingin dihancurkan. Sebuah peristiwa yang memicu kemarahan umat Islam dunia terjadi di sebuah kota kecil di Norwegia pada tahun 2019 lalu. Kota itu bernama Kristiansand. Segelintir orang di kota itu melakukan tindakan Islamofobia yang dianggap keterlaluan. Mereka ingin membakar Al-Quran di tengah kota. Kemarahan umat Islam pun terjadi dalam peristiwa tersebut, tak hanya umat Muslim di dalam negeri, tapi juga umat Muslim dari seluruh dunia. Karena salah seorang dari massa tersebut tampil ke depan dan membakar Al-Quran di tangannya. Beruntungnya ada seorang pemuda keturunan Palestina memanjat barikade polisi dan menyerang pria pembakar Al-Quran tersebut. Kemudian polisi lantas berhamburan memisahkan kejadian itu. Polisi juga menggunakan alat pemadam untuk mematikan api yang menghanguskan Al-Quran. Peristiwa ini memicu protes umat Islam di berbagai negara. Tidak hanya itu, para peneliti di Institut Penelitian Sosial Norwegia mengungkapkan bahwa pelamar kerja yang memiliki nama Muslim hanya menerima panggilan kerja 25% lebih sedikit daripada agama lainnya. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa tingkat diskriminasi terhadap kaum Muslim di Norwegia sudah sangat memprihatinkan. Namun terlepas dari itu semua, perlahan tapi pasti Islam kini menjadi agama terbesar kedua di sana. Jumlah umat Islam yang awalnya hanya sekitar 1.000 pemeluk, kini lebih dari 250.000 orang Norwegia memeluk agama Islam. Angka tersebut berarti sekitar 5% dari total populasi penduduk Norwegia. Pemirsa Khazanah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kehidupan sehari-hari umat Islam di Norwegia kurang lebih sama dengan negara mayoritas Islam. Penggunaan hijab di tempat umum di Norwegia masih diperbolehkan. Umat Muslim bebas mengenakan hijab, baik di jalan raya, di tempat kerja, maupun di institusi publik. Ini merupakan bagian dari kebebasan beragama yang dijamin oleh hukum Norwegia. Namun, perlu diketahui bahwa ada regulasi khusus terkait pakaian yang menutup wajah sepenuhnya, seperti niqab dan burka. Pemerintah Norwegia mengadopsi undang-undang yang melarang penggunaan pakaian yang menutupi wajah sepenuhnya di tempat-tempat pendidikan untuk memudahkan identifikasi dan komunikasi. Hal itu tak menyuruti semangat para umat Muslim di sana. Selagi mereka tidak dilarang untuk ibadah, mereka akan mentaati aturan yang telah diterapkan oleh pemerintah Norwegia. Umat Muslim di Norwegia juga berusaha menjaga identitas budaya mereka sambil beradaptasi dengan kehidupan di negara yang mayoritas penduduknya Kristen. Secara keseluruhan, meskipun ada tantangan, umat Muslim di Norwegia telah menciptakan komunitas yang kuat dan berkontribusi positif pada masyarakat luas. Mereka juga mengadakan acara seperti Open Mosque Day yang mengajak non-Muslim untuk datang ke masjid dan bersosialisasi. Ini adalah bagian dari upaya untuk memperluas pemahaman dan dialog antaragama. Komunitas Muslim di Norwegia juga terlibat dalam berbagai kegiatan sosial dan pendidikan, seperti mengadakan program-program yang mempromosikan pemahaman yang lebih baik tentang Islam di antara masyarakat umum. Mayoritas Muslim di Norwegia adalah Sunni. Komunitas ini terdiri dari berbagai etnis, termasuk keturunan Pakistan, Somalia, Irak, dan Turki. Ada berbagai institusi dan organisasi Islam di Norwegia, seperti masjid dan organisasi masyarakat Muslim, yang berfokus pada pemberdayaan pemuda dan dialog antaragama. Salah satu masjid terkenal adalah Islamic Cultural Center Norway yang berpusat di Oslo. Masjid ini akan terlihat lebih aktif ketika bulan suci Ramadan tiba. Selain menjadi tempat ibadah, masjid ini juga menyelenggarakan berbagai kegiatan seperti pengajian Al-Quran, kajian agama, dan layanan publik lainnya. Selama Ramadan, masjid ini sering menjadi pusat aktivitas komunitas Muslim, termasuk pengumuman waktu sahur dan iftar, serta berbagai program sosial dan kegiatan amal. Durasi puasa di Norwegia bervariasi tergantung pada musim dan lokasi. Di musim panas, di beberapa bagian Norwegia, waktu puasa dapat mencapai sekitar 20 jam karena fenomena midnight sun, di mana matahari tidak benar-benar terbenam. Sebaliknya, di musim dingin, puasa bisa jauh lebih pendek, mungkin hanya sekitar 5-6 jam. Untuk mengatasi durasi yang ekstrem ini, umat Muslim di Norwegia sering mengikuti waktu puasa Mekah atau waktu puasa yang direkomendasikan oleh komunitas Muslim setempat. Suasana buka puasa di Norwegia memiliki ciri khas tersendiri. Meski tantangan geografis seperti durasi puasa yang panjang bisa jadi berat, semangat kebersamaan dan komunitas Muslim di sana justru semakin erat. Umat Muslim di Norwegia sering berkumpul di masjid atau pusat komunitas untuk berbuka puasa bersama. Hal ini menciptakan rasa kebersamaan yang hangat, terutama di tengah-tengah lingkungan yang mungkin tidak mayoritas Muslim. Di beberapa kota ada juga bazar Ramadan yang menyediakan makanan dan kebutuhan selama bulan puasa. Ini juga menjadi ajang untuk bersosialisasi dan memperkuat ikatan komunitas. Setelah berbuka, biasanya diikuti dengan sholat maghrib bersama, kemudian dilanjutkan dengan sholat isya dan tarawih. Meskipun durasi puasa panjang, umat Muslim tetap menjalankan ibadah dengan penuh semangat. Setelah Ramadan berakhir, umat Muslim Norwegia berkumpul di masjid-masjid untuk melaksanakan salat Idul Fitri bersama. Ini adalah momen penting di mana mereka saling bertemu, berdoa, dan mempererat tali silaturahmi. Banyak organisasi dan komunitas Muslim mengadakan acara khusus seperti bazar, pertunjukan budaya, dan kegiatan sosial untuk merayakan Idul Fitri. Ini menjadi kesempatan untuk saling mengenal lebih baik dan memperkuat rasa solidaritas.
Sebagai bagian dari tradisi, banyak yang memberikan zakat dan sumbangan kepada yang membutuhkan, memperlihatkan semangat kepedulian dan kebersamaan dalam komunitas. Meskipun berada jauh dari negara-negara mayoritas Muslim, Ramadan dan Idul Fitri dirayakan dengan penuh kebahagiaan, kebersamaan, dan rasa penuh kemenangan. Pemirsa Khazanah, itulah kehidupan dan suasana Ramadan umat Muslim Norwegia. Sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.